Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan sama-sama kembali lagi membahas video yang sudah saya rangkum. Saya berharap ini bisa memberikan tambahan informasi terupdate dan ini bisa memberikan kalian semua edukasi ya. Dan sebelum kita bahas videonya, buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai, kalian bisa ya intip-intip toko saya di Shopee. Kalian bisa mendapatkan link pemesanan itu ada di sematan komentar video ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu teman-teman. Let's do this, let's go. Betapa muaknya para rakyat itu terhadap Amin Rais. Kapan lemu meneng lemu gacor cangkemmu iki kapan to? Meneng kok gacor. Leh kamu gacor iki meneng wis. Titik lemu gacor ki wis. Pak Jokowi lo wis tindak Solo, wis ra dadi presiden. Saiki anake sih kok serang terus. Kowe kok edan jabatan lo jane iki. Kowe iki aja edan jabatan. Ngerti ora? Lek rakyat Indonesia seneng karo awakmu, jog dhisik terpilih. Ndemu modelmu cangkemmu lek ngomongnya kaya ngono lho, memfitnah terus. Provokator, menjelek-jelekan orang. Ucapanmu yo elek. Atimu bosok, utekmu bosok, ngerti apa ora? Wis to kowe iki lek stroke. Lek stroke kowe iki sing gacor ae, ngerti ora? Entenono mengko mesti oleh balesane karo Gusti Allah, ngerti ora? Surga ki angel golekane. Dadi wong tuwek wis aja gacor ae. Pak Jokowi wis tindak Solo wis dadi presiden. Saiki wis kok ucek-ucek saiki Mas Gibran. Dadi wong tuwek aja edan jabatan, iki edan jabatan, ngerti ora? Pak Purnomo iki lho, ceklon iki jajan Pak Purnomo. Sabar. Sabar Mbak ya. Ya sudahlah Mbak, nggak usah diladenin orang seperti itu ya. Sorry aku atur-atur rambut seperti ini, agak kebongkar sedikit rambut aku. Aduh, Pak Amin Rais stop aja, Pak Amin Rais stop Joko, Pak Amin. Ya, The Godfather Amin Rais mengadakan acara syukuran Indonesia tanpa Jokowi. Pak Jokowi udah nggak jadi presiden, masih aja acara syukuran, katanya mau menangkap, mau mengadili. Gimana sih Pak? Nggak konsisten sih Pak. Melihat progresnya kan juga Reporter lupa Pak Jokowi sudah bukan presiden. sudah mulai dilakukan di Kota Solo. Melihat itu gimana? Belum move on nih reporternya teman-teman. Dari WA, kayak gitu-gitu. Ya baik. Dan selain dari APBD, ada dari APBN, dan dari bantuan luar, saya kira akan mempercepat pembangunan di Kota Solo. Baik. Ada potensi kerjasama lagi Pak yang akan dilakukan? Sehingga tahu saya kan sudah jadi rakyat. Tanyakan ke pemerintah daerah, pemerintah pusat dong. Dan ke saya ini udah jadi rakyat biasa. Tapi kalau dimintai untuk jadi jembatan gitu Pak, mungkin Gimana? untuk Wow, udah yang banyak yang Jakarta udah banyak ya. Ya. Terima kasih. Siang ya. ya Pak. Kamu di kamar cek. Mana Pak? Manut Bapak. Bukan saya sing nanti, sing gone tapi yang Pak kami rakyat yang lebih biasa lagi Pak. besok ya. Reporternya bikin ngakak terakhir ya. Pak Jokowi mengatakan, ya aku sudah jadi rakyat biasa. Reporternya langsung insecure. Bapak jadi rakyat biasa dan kami menjadi rakyat yang lebih biasa lagi. Aduh, ternyata reporternya belum move on kalau Pak Jokowi itu sudah bukan lagi presiden. Kalau urusan negara tanyakan kepada pemerintah sekarang hari ini. Ya luar biasa ya Pak Jokowi teman-teman ya. Benar-benar tahu statusnya hari ini, benar-benar tidak menutup diri juga kepada wartawan dan masih saja seramah itu kepada teman-teman wartawan kita teman-teman ya. Next ya. Surat terbuka untuk kepada yang terhormat Mbak Nana Shihab. Ini Oh. video untuk Mbak Nana. Mbak Nana adalah salah satu pembawa acara, salah satu orang yang memiliki acara di TV yang sering sekali saya tonton. Mau dari TV, mau dari YouTube, mau dari TikTok, itu selalu saya tonton dan tidak pernah saya skip. Bahkan jujur Sama. saya sangat mengagung-agungkan pola pikir Mbak Nana, kebijakan Mbak Nana, Mengagumkan. cara Mbak Nana berbicara. Tapi dengan potongan video yang lumayan panjang yang lewat di FYP saya, lalu saya tonton, kok saya merasa sepertinya ada sesuatu yang janggal ya dalam diri Mbak Nana. Celetukannya Mbak Nana itu lebih ke bercanda atau sarkas, saya nggak tahu. Tapi kata-kata itu agak kurang elok untuk saya dengar di telinga saya, atau mungkin banyak di masyarakat pun juga terdengarnya kayak kok begini amat gitu. Untungnya presenter yang ada di sampingnya Mbak Nana itu langsung menyangkal omongannya Mbak Nana.
Padahal saya tahu betul loh kalau Mbak Nana itu pasti tahu persis kalau Bapak Jokowi itu tidak nebeng dengan TNI. Bapak Jokowi itu dikawal oleh TNI karena selesai masa tugasnya selama 10 tahun, Mbak Nana. Dan saya yakin Mbak Nana tahu dan paham akan hal itu. Siapa yang menyakitimu, Mbak Nana? Hal apa yang akhirnya membuat Mbak Nana untuk menceletukan hal tersebut setelah Mbak Nana membuat peringatan darurat dengan Garuda Biru tersebut? Dengan beredarnya celetukan Mbak Nana akhir-akhir ini, belakangan ini, kok saya jadi gimana gitu ya. Mungkin bisa saya simpulkan yang darurat itu bukan Garudanya. Jadi bukan peringatan darurat atau bukan peringatan Garuda Biru. Tapi apa, gitu Kak? ya. Mungkin lebih ke darurat untuk Mbak Nana sendiri mungkin. Setuju. Coba kita mendengarkan komentar netizen tentang pendapat Mbak ini soal Najwa Shihab. Saya pun dulu seperti itu, bukan hanya kakak ini ya. Saya percaya ya, anak-anak muda ya, generasi milenial, bukan Gen Z ya, generasi milenial yang mungkin pada zamannya itu Najwa Shihab itu benar-benar gacor ya. Gacor apa sih? Gacor. Benar-benar apa ya? Sangat-sangat menunjukkan pola berpikir yang benar-benar unik, teman-teman. Sebagai seorang jurnalis, dalam beberapa kesempatan dia sampai membuat setiap tamu yang diundang dalam acara Mata Najwa itu benar-benar nggak berkutik. Akan tapi ya makin kesini makin nampak sih sifat aslinya, teman-teman ya. Bisa dilihat, coba kita baca komentar netizen dulu ya. Najwa Shihab pemecah belah bangsa, keturunannya aman. Sedih lihat Mbak Nana jadi begini. Mbak Nana, saran saya kalau panggil Najwa Shihab jangan pakai Mbak, panggil aja Najwa. Sedih lihat seekor Mbak Nana jadi seekor lagi. Najwa sekarang lain, entah apa yang dipikirannya sekarang. Ketahuan kan sekarang kemana dia berpihak si Najwa. Mbak Nana itu hanya manusia biasa yang tak luput dari hilaf dan salah. Asik ya. Bravo Najwa katanya. Kok bisa ya Mbak Nana kayak gini? Pendidikan tinggi tapi attitude nol. Kocak emang si Najwa musibah. Musibah. Mbak Nana itu pisang. Mbak Nana itu pisang. Memang benar sih, tapi bukan Mbak Nana itu loh, Mbak Nana, bukan Mbak Nana pisang ya. Semangat Mbak Nana, banyak yang suka Mbak Nana kok. Semangat Mbak Nana, masih banyak yang senang sama Mbak Nana. Kemudian direspon, iya betul, tapi segelintir orang Yaman yang senang sama Najwa Shihab karena orang Yaman kan memang suka memecah belah persatuan umat. Aduh. Dulu aku respect ya, sekarang enggak. Sama Nana sekarang kayak gitu. Mbak Nana sounding pisang, Sekuniwati. Mbak Nana berani, salut katanya. Sekuniwati. Semangat terus Mbak Najwa, kecewa banget kan sama Nana. Terima kasih Non sudah mewakili Mbak Nana dan beda. Mbak Nana pisang. Aduh teman-teman ya, masyarakat udah pada menyadari. Dulu memang dalam perpolitikan kemarin itu banyak sekali yang terungkap sifat aslinya. Ternyata semuanya kedok. Bagusnya Peter Pan itu mempopulerkan lagu Topeng di saat Pilpres kemarin ya. Tapi buka dulu topengmu. Kami pikirlah Anies Baswedan itu orang paling bodoh. Rupanya ada yang lebih bodoh dari Anies Baswedan. Bentar. Ini ada opung. Kita dengarkan sedikit pendapat opung. Ada yang lebih bodoh katanya dari Anies Baswedan. Kenapa ini? Anies Baswedan aja yang kalah jadi presiden nggak ada bikin acara kayak gitu tuh. Ini kalian yang bikin. Apa sih Pung? Apa kalian bilang? Perlu ada kekuatan di luar istana ya untuk memperjuangkan demokrasi. Kalah apa? Memperjuangkan demokrasi, Megumi. Memperjuangkan demokrasi. Nggak perlu kau perjuangkan. Kami bisa berjuang sendiri. Perjuangkanlah kelompokmu itu. Jangan atasnamakan rakyat ya. Kau suka kali kau mengatasnamakan rakyat. Kami bukan rakyatmu, kampret. Kami ini rakyat Mulyono. Per hari ini sebelum serah terima jabatan kami masih rakyat Mulyono dan akan berubah menjadi rakyatnya Bapak Prabowo dan anaknya Mulyono. Aduh. Jadi itu nanti pembacaan doa siapa? Roy Suryo. Acara apa sih Opung? Saya nggak ngerti. Apakah kembali lagi bikin ulah lagi ya?
Ini orang-orang Roy Suryo dan Refil Harun kelompoknya bikin acara apa? Mau membantu kekuatan di luar pemerintah untuk menjaga demokrasi. Nggak penting sih. Oke teman-teman ya, saya pikir ya demikian dulu video-video yang bisa saya tampilkan kepada kalian semua. Saya berharap ini semakin mencerahkan kita semua ya teman-teman ya. Seperti yang saya bahas tadi, baiknya itu Peter Pan mempopulerkan lagu Topeng itu di saat Pilpres kemarin. Tapi buka dulu topengmu, semuanya terbuka topengnya. Ya, banyak orang-orang yang saya gemari dulu, saya dukung dulu. Akhirnya saya langsung berubah pikiran untuk mendukung mereka dan menarik diri mendukung kepada Pak Prabowo Gibran. Sebelumnya teman-teman, kalian kalau mau lihat konten saya di tahun lalu teman-teman ya, kalian membaca konten saya adalah konten-konten yang mendukung Ganjar Pranowo. Konten saya mendukung Ganjar Pranowo. Saya sudah mulai terkontaminasi dengan membuat konten untuk menyerang pemerintahan Pak Jokowi, Gibran. Sudah mulai, tapi dalam hati kecil saya bertanya-tanya, kenapa ini orang yang saya dukung ini seharusnya itu memberikan teladan yang positif, tapi membuat kita ini kok semakin hari semakin menjadi orang yang suka nyinyir, orang yang suka menghujat pemerintah. Ya, saya kan dulu menggemari Ganjar Pranowo karena Pak Jokowi berada dengan dia, Pak Jokowi endorse bahkan. Dan saya juga menggemari pegiat media sosial seperti Denny Siregar, Arifur Rahman yang waktu itu juga bersama dengan Ganjar dan PDIP. Tapi makin hari saya melihat mereka teman-teman, inilah untungnya kita mempunyai filter. Semakin hari saya makin melihat mereka kok cara mereka dalam berpolitik itu semakin hari memakai cara-cara yang suka menjatuhkan orang lain, merendahkan kinerja orang lain, mengangkat isu-isu masa lalu, ya, mengatakan Pak Prabowo tidak mempunyai istri dan sebagainya. Itu membuat hati nurani saya itu berontak, dan apakah saya sudah berada di jalan yang salah sekarang? Akhirnya saya mengambil keputusan, saya sudah lupa tanggalnya. Saya mengambil keputusan untuk saya tidak akan mendukung lagi Ganjar Pranowo, dan saya akan mulai untuk melihat sisi yang baik dari Prabowo dan Gibran dan mulai kembali ke jalan yang benar. Seperti itulah. Dalam Pilpres kemarin banyak sekali gedok yang terbuka. Orang-orang yang selama ini kita anggap itu luar biasa berintegritas, orang-orang yang dulu kita anggap itu sangat-sangat luar biasa dahsyat, tapi akhirnya ini tidak lepas dari peran Pak Jokowi. Pak Jokowi dengan keheningannya itu membuat para lawannya terbongkar kedok aslinya. Kita sama-sama lihat Pak Mahfud. Beda kan kalian lihat setelah Pilpres kemarin? Saya adalah orang yang sangat menyanjung tinggi seorang Mahfud MD dalam dunia hukum. Akhirnya kedoknya terbongkar. Ganjar Pranowo. Saya bahkan sangat-sangat yakin bahwa Ganjar Pranowo akan menjadi presiden. Tapi kedoknya terbongkar. Saya undur diri. Siapa lagi? Najwa Shihab, ya, Anies Baswedan. Semuanya terbongkar sikap aslinya, sifat-sifat aslinya seperti apa. Ya, bukan berarti saya mengatakan itu karena mereka berseberangan dengan saya teman-teman. Dengan pilihan saya dukung. Bahkan saya mengatakan seperti itu justru saya dari sana loh. Seperti itu teman-teman. Justru saya dari pendukung mereka yang akhirnya berpindah mendukung Pak Jokowi, Prabowo, Gibran. Karena saya melihat cara mereka yang mereka pakai itu benar-benar tidak mendidik. Yang dipertontonkan dari sebelah apa? Menilai, menjudgment dan merendahkan, ya, menyerang pemerintah. Apalagi teman-teman? Kata-kata yang tidak pantas, ya, banyak sekali mereka pertontonkan hal pengkhianatan, banyak sekali pertontonkan hal seperti itu. Makanya kita benar-benar itulah harus membuka hati, membuka mata untuk melihat sisi yang benar-benar. Kita lihat saja dari buahnya, sebenarnya gampang kok. Ya, di sisi lain Pak Prabowo Gibran terus menyuarakan kita harus menjalankan politik yang damai, tidak menjatuhkan, tidak memfitnah kelompok yang lain. Nah, itu positif, itu kan sudah jelas-jelas. Semoga ini bisa mencerahkan kita semua. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.